40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan para rasulnya berkumpul bersama di Bukit Zaitun. Waktunya telah tiba bagi Yesus untuk meninggalkan bumi. Dia telah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus dia lakukan pada waktu itu. Dia harus kembali kepada Bapa Surgawi kita sampai waktu kedatangan keduanya. Setelah dia memberikan petunjuk kepada para rasulnya, Yesus naik ke surga. Sewaktu para rasul menatap ke langit, dua malaikat berdiri di sebelah mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kedatangan kedua Kristus atau parousia adalah kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi sebagaimana yang diajarkan dalam eskatologi Kristen. Peristiwa ini dinubuatkan di dalam nubuat mesianik Alkitabiah. Nubuatan ini mencakup kebangkitan semua orang yang benar di hadapannya, setelah penghakiman terakhir terhadap orang yang hidup dan yang mati, dan pendirian penuh kerajaan Allah di bumi atau era mesianik. Yesus terangkat ke surga dan akan datang segera dengan cara yang sama seperti yang dilihat murid-murid saat itu. Ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat ke-11. Di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, pesan yang ketiga dari teks yang telah kita baca ini adalah Yesus terangkat ke sorga dan akan datang dengan segera yang sama seperti dilihat murid-murid pada saat itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, pertanyaannya adalah siapa orang yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Pernah nggak mendengar berita ada hamba Tuhan mengumumkan dia mendapat penglihatan katanya, dia mendapat mimpi katanya. Tuhan berbicara kepadanya katanya, di tahun ini, jam segini, akan Tuhan datang yang kedua kali. Seorang orang kecoh, mencuri semua hartanya, tetapi dinantikan, hasilnya nol. Nggak ada Tuhan datang ke... Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa tidak ada orang, siapapun dia di dunia ini, manusia, tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Jadi jangan percaya Bapak Ibu kalau ada orang pendeta, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Omong kosong. Omong kosong. Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Matius pasal 24 ayat 36 dikatakan bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi bayangkan Bapak Ibu, malaikat-malaikat pun tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini memang tema yang sangat panjang sekali. Kalau kita runutkan, kenapa Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Apa yang akan terjadi? Nah itu adalah satu tema yang sangat panjang. Nah itu perlu waktu yang... Tetapi ada satu yang perlu kita ingat di situ bahwa penekanan di sana. Bahwa Yesus datang yang kedua kali, ada penekanan di sana dikatakan bahwa akan datang dengan apa? Dengan segera. Nah, kata segera itu kapan? Nah, kita melihat minggu yang lalu saya sudah sampaikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8 bahwa di hadapan Tuhan 1000 tahun bagi manusia hanya 1 hari bagi Tuhan. 1000 tahun bagi manusia itu lama enggak? Itu sangat lama sekali. Tetapi itu hanya 1 hari bagi Tuhan. Nah itu artinya bahwa Yesus akan datang segera itu kita tidak tahu. Baru 2000 tahun yang lalu ini disampaikan nubuatan ini. Itu berapa tahun lagi ke depan, berapa ribu tahun ke depan, atau berapa hari kemudian. Kita tidak tahu. Nggak ada orang yang tahu itu. Tetapi ada penekanan di sana bahwa akan datang dengan segera. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan sebelum saya dipanggil ke pangkuan dia, apa yang harus kita lakukan?
Nah, ini adalah berbicara hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Karena dia katakan bahwa dia akan datang kembali yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum dia datang yang kedua kali, dan sebelum saya dan kita semua dipanggil Tuhan atau meninggal dunia, apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu? Nah, tentu yang pertama adalah pastikan kita sudah menjadi saksi bagi Kristus. Seperti di ayat yang ke-8 tadi. Ayat yang ke-8 bahwa harus menjadi apa? Saksi Kristus. Pastikan diri kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan dan datang Yesus yang kedua kali, pastikan diri kita ini sudah memberitakan firman. Amin. Nah, selama ini yang belum pernah menjadi saksi Kristus, belum berbicara tentang Yesus Tuhan Juru Selamat, mulai hari ini bertobat dan beritakan firman. Amin. Karena itu adalah perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pastikan diri kita sudah menjadi Kristus yang sudah memberitakan kabar Injil kepada semua orang. Makanya Bapak Ibu, saya itu sangat gencar sekali untuk melawan orang-orang yang terus memberitakan hal-hal yang tidak benar diimani oleh orang Kristen. Dan kita terus memberitakan firman lewat media sosial, lewat orang-orang yang kita kenal, orang-orang dimanapun kita berada, kita memberitakan firman Tuhan. Bersyukur minggu yang lalu kami diberikan waktu nyanyi gitu ya di panggung Ibu Magdalena. Saya ajak orang-orang di sana, kalau bisa kita datang kepada Kristus. Nah, itu adalah satu kita juga nyanyi lagu rohani di sana. Banyak orang-orang belum bertobat di sana. Kita nyanyi lagu rohani sambil saya mengajak, kalau bisa kita datang kepada Kristus. Nah, itu adalah kesaksian-kesaksian yang perlu kita beritakan kepada semua orang. Amin ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, pastikan diri kita sudah menjadi saksi Kristus. Yang kedua adalah pastikan kita sudah melakukan hukum yang utama. Bapak Ibu, tahu hukum yang utama dan yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah apa Bapak Ibu? Sesamamu manusia. Bapak Ibu, kita harus belajar, tapi saya percaya kita semua melakukan itu ya di tempat ini ya. Amin ya. Kalau ada orang membutuhkan pertolongan, ada orang yang membutuhkan kita memang terus menolong, memberkati mereka. Nah, itu kita harus memastikan diri kita dalam hal itu. Juga poin yang ketiga adalah sebelum Yesus hadir yang kedua kali, datang kedua kali, dan sebelum kita dipanggil olehnya, pastikan kita sudah menjadi orang percaya yang taat, layaknya seorang domba, bukan seekor kambing. Bapak Ibu, Bapak Ibu, apa bedanya domba dengan kambing? Bapak Ibu, apa bedanya domba dengan kambing? Kalau domba itu adalah dia penurut. Kalau dia dituntun sang gembalanya, dia menurut. Tetapi kalau kambing Bapak Ibu, kalau digembalakan, nanduk sana, nanduk sini Bapak Ibu. Ditarik sama gembalanya, memberontak dia, malah ditanduk gembalanya, malah disunduk Bapak Ibu. Nah, pastikan diri kita adalah orang-orang percaya yang layaknya seorang domba yang taat. Apa taatnya? Taat akan firman yang telah disampaikan. Taat semua apa yang Tuhan mau. Nah, itu harus kita memastikan diri kita sebelum Yesus datang yang kedua kali, sebelum kita dipanggil oleh Bapak Ibu sekalian Tuhan. Yang berikutnya adalah pastikan kita juga tidak hidup dalam segala kebohongan, penipuan, kecurangan, dan segala jenis dosa, sehingga saya dan saudara semua dikenal oleh Allah dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum Yesus datang yang kedua kali, atau kita dipanggil olehnya, pastikan kita orang percaya yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Amin ya. Jadi kita pastikan diri kita adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh sehingga kita memperoleh hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita semua, dan selamat hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus di 2023 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman pada pagi hari ini yang telah mengingatkan dan mengajari kami bahwa kami harus menjadi saksi dan juga mempersiapkan diri
sebelum engkau datang kembali. Engkau telah naik ke sorga dan engkau berjanji akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka kami perlu mempersiapkan diri. Kami harus mempersiapkan diri sehingga hidup kami berkenan dan engkau mengenal kami. Kami telah melakukan semua firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.